Bani Kadrun kelojotan, Canun meminta maaf dan mau akui kesalahan. Inilah bukti keluhuran akhlak bangsa Indonesia ketika dia sadar telah berbuat salah. Bukan seperti Kadrun keturunan Yaman yang tetap bersikap sombong merasa dirinya benar meskipun seluruh dunia tahu bahwa dia berbuat salah. Canun bukan orang kaleng-kaleng. Bicara bukan berdasarkan asumsi dan gosip semata, tapi berdasarkan fakta data yang terjadi yang dilihat, artinya dilihat dari berbagai sudut pandang. Pendukung Fir'aun, Korun, dan Haman memang picak mata nih. Saya itu barusan disidang sama keluarga, dihajar, pokoknya di salah-salah di goblok-goblok di sesat-sesat ke. Kenapa di goblok-goblok? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Jokowi, Fir'aun, dah. Lu suka nggak suka, Canun udah nyebut. Dan gue yakin Canun menyebut itu dengan dasar-dasar yang kuat, dengan ilmu yang dia miliki. Bukan asal nyebut. Dia tahu, dia paham. Dia orang yang berpikir dulu sebelum berucap, bukan ucapan ngawur. Itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, termasuk saya berangking ngajar aku entek-entekan karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan kan begitu. Ya terus saya gimana? Saya tidak ada masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni, dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Alhamdulillah sekarang keluar klarifikasi Canun. Beliau meminta maaf kepada seluruh anak bangsa yang telah terlukai dengan ucapannya. Kabar yang cukup membahagiakan akhirnya datang dari seorang Mbah Nun yang kemarin banyak sekali mendapat kritikan dari berbagai pihak akibat ucapan beliau yang dinilai telah offside dan bertentangan dengan apa yang selama ini beliau ajarkan. Kita patut bersyukur kepada Sang Maha Kuasa karena akhirnya Mbah Nun dengan kebesaran hatinya mengakui kesalahan serta meminta maaf atas ucapannya yang telah menyakiti hati kita. Secara pribadi, ada dua hal yang membuat kita tersakiti dengan ucapan Mbah Nun. Yang pertama tentu karena presiden kita. Simbolnya bangsa Indonesia disamakan dengan Fir'aun. Yang dalam sejarah umat Islam, Fir'aun adalah seorang yang sangat zalim dan diceritakan sebagai musuhnya Allah karena telah kebablasan mengaku dirinya adalah Tuhan. Yang kedua, kita sangat tersakiti dengan ucapan Mbah Nun yang sangat bertentangan dengan apa yang selama ini beliau ajarkan. Lebih sakit lagi ketika dalam hati bertanya-tanya, benarkah Mbah Nun sudah sealiran dengan para kadrun? Sehingga ucapan beliau sudah tak ada bedanya lagi dengan mereka, yang ucapannya hanya berisi kata-kata sampah yang selalu keluar dari mulutnya. Tapi kita bersyukur ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi. Permintaan maaf Mbah Nun serta bersedia mengakui kesalahan sudah cukup menjadi bukti bahwa Mbah Nun tidak terjangkit virusnya kadrun. Karena yang namanya kadrun, mereka tidak akan pernah meminta maaf apalagi mengakui kesalahan. Mereka akan terus mempertahankan kesombongannya dan tetap merasa diri mereka benar meskipun seluruh dunia tahu bahwa mereka jelas-jelas telah berbuat kesalahan. Dan setelah ini, kita ingin sekali mendengar komentarnya para kadrun ketika Mbah Nun sudah meminta maaf dan juga mengakui kesalahannya. Karena kita tahu sendiri, kemarin Bani Kadrun sedang berpesta pora menyambut ucapan Mbah Nun, menganggap bahwa ucapan Mbah Nun itu adalah suatu kebenaran mutlak, sehingga mereka begitu yakin dan percaya diri bahwa ucapan Mbah Nun bisa dijadikan mereka sebagai senjata ampuh yang sangat mematikan untuk menyerang pemerintah. Lihat saja kegirangan Sengkuni Yaman Aldo dalam konten YouTube-nya atau si Saipul Zaman Buzzer RP-nya Anies Baswedan. Mereka begitu girang seperti sedang mendapatkan kemenangan besar. Bahkan Aldo Sengkuni Yaman sempat mengatakan, coba saja kalau ada yang tidak terima dan menuntut ucapan Canun, pasti Canun akan membongkar habis tentang apa yang beliau ucapkan. Aldo lupa Mbah Nun bukanlah kadrun keturunan Yaman yang meskipun sudah hidup beberapa generasi di tanahnya bangsa Indonesia, mereka masih tetap mempertahankan gen jahiliyah nenek moyang mereka.
atau lupa bahwa Mbah Nun adalah orang pribumi Nusantara yang masih mewarisi keluhuran adab serta akhlak dari leluhurnya, sehingga ketika beliau dikritik banyak orang karena sudah melenceng dari sifat luhur nenek moyang bangsa Indonesia, beliau pun tidak congkak dan segera meminta maaf serta mengakui kesalahannya. Kadrun yang kemarin girangnya bukan kepalang, sekarang pun kecewa berat karena yang terjadi sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sungguh kasihan memang bagi Kadrun, baru saja bahagia karena mendapatkan suplai senjata, ternyata tidak lama senjata tersebut kembali dirampas oleh yang punya. Kita sebagai bangsa Indonesia patut menghargai dan menerima permintaan maaf Mbah Nun dengan lapang dada, karena bagaimanapun Mbah Nun adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah, dan beliau pun sudah mau mengakuinya. Di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Intinya apa? Bahwa Cak Nun sedang bukan jadi diri Cak Nun kemarin ketika dia ngomong. Beliau sedang bukan dikendalikan oleh suci pikiran dan hatinya, tetapi mungkin oleh emosinya. Itu saya sendiri melanggar gitu loh. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk Sablangki ngajar aku entek-entekan, karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan gitu. Setiap orang pasti punya celah. Dan setiap celah itu pasti ada di setiap orang. Sebaik-baik apapun kita itu pasti ada celahnya. Dan seburuk-buruk apapun kita itu pasti ada baiknya. Jadi mohon untuk kemudian juga kita bisa sama-sama melindungi Cak Nun. Itu bagian daripada perlindungan. Yang mengkritik Cak Nun itu kemarin lahir dari kasih sayang. Cak Nun seperti kita, yang potensi salahnya satu kali lagi juga banyak. Sama seperti kita, beliau bukan nabi. Pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni, dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Beliau sudah meminta maaf, beliau juga sudah mengakui kesalahannya, bahkan memberikan judul video permintaan maafnya dengan kata Mbah Nun kesambat. Bagi kita yang berasal dari Jawa, pasti tahu apa yang dimaksud dengan kesambat. Kesambat dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kesurupan, kerasukan jin hingga orang tersebut tidak sadar, dan apa yang diucapkan tidak dalam kendali dirinya. Itu artinya Mbah Nun benar-benar mengakui kehilafannya karena beliau sanggup merendahkan dirinya dengan istilah yang demikian. Ini tidak akan mungkin dilakukan oleh seseorang yang terjangkit virus kadrunisme, karena kadrun adalah manusia-manusia sombong yang tidak pernah merasa bersalah, apalagi meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan Mbah Nun, beliau begitu merendahkan dirinya dengan berucap meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang beliau lakukan. Artinya beliau merasa benar-benar berdosa, dan lagi-lagi ini tidak mungkin dilakukan oleh kadrun di depan umum, karena kesombongan mereka sungguh-sungguh telah melebihi besarnya alam semesta. Ini sekaligus penjelasan kepada kawan kita, serta pengikut setia Benteng Nusantara yang kemarin terlalu offside juga mengomentari Mbah Nun dengan nada kebencian yang membabi buta. Permintaan maaf Mbah Nun serta pengakuannya bahwa beliau salah harus kita hargai, meskipun di antara kita masih banyak yang belum puas dan belum bisa sepenuhnya memaafkannya. Kita tidak boleh lupa, bagaimanapun juga Mbah Nun adalah seorang yang sangat gencar melawan masuknya budaya asing, khususnya budaya bangsa Arab yang bertopengkan agama seperti yang selama ini kita suarakan. Kita butuh beliau untuk melawan itu semua, meskipun kita sudah punya Nahdlatul Ulama yang juga menjaga tradisi serta budaya bangsa Indonesia. Kita juga tetap butuh tokoh-tokoh hebat lainnya untuk melawan gerakan mereka. Maka sudah sepantasnya kita terima permintaan maaf Mbah Nun, dan kita jaga sama-sama supaya Mbah Nun tetap istiqomah berjuang bersama kita untuk melawan gerakan kadrun, gerombolan manusia perusak agama dan bangsa.